بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Ila qawlihi sifatu yaumal qiyamah, sifat-sifat pada hari kiamat. Wa dawahiha, dan bencana-bencananya. Wa asamiha, dan nama-namanya. Fasta'idda, maka bersiaplah. Fasta'idda, maka bersiaplah ya miskinun, wahai orang-orang yang miskin. Wahai orang miskin. Miskin wahid. Naam. Wahai orang miskin, lihadzal yaumi, untuk miskin hari. Di sini maksudnya orang yang perlu dibelas kasihi, perlu dikasihani. Kalimat miskin dalam bahasa Arab itu kalau ngomong mereka wahai miskin, ya miskin. Maksudnya miskin di sini bukan miskin harta, tetapi orang yang perlu dikasihani. Terus Lihadzal yaumi, untuk hari ini, al-azimi syanuhu, yang besar keadaannya, al-madidi zamanuhu, yang terhitung zamannya, panjang, lama, yang lama zamannya, al-qahiru, yang al-qahiri sultanu, al-qahiri sultanu, yang maha kuasa. Enggak, yang kerajaannya akan apa? Qahir. Jadi apa? Akan menindas atau berat suasana kerajaannya gitu, bisa artinya. Taib. Al-qaribi, yang dekat, awanuhu, tempat-tempatnya, waktunya. Yaumun, pada suatu hari, tara samaa, engkau melihat langit, fihi, padanya, qadin fatarat, telah terbelah, wal kawakiba, dan bintang-bintang, min haulihi, dari orbitnya, qadin tasarat, telah jatuh berserakan, wan nujuma, dan bintang-bintang, az-zawahira, yang sebagai hiasan, qadin kadarat, telah berjatuhan, wa syamsa, dan matahari. Kalau kawakib biasanya artinya planet, nujum artinya bintang. Ada perbedaan antara planet dengan bintang. Planet bergerak, ganti tempat terus, dia nggak punya orbitnya, itu beda, terus berjalan, mengelilingi. Sedangkan bintang enggak, dia begitu terus. Ya, setiap waktu begitu aja bentuknya, nggak berubah-ubah. Itu disebutnya nujum. Taib. Wa syamsa, dan matahari, fihi, padanya, qad kuwirat, telah digulung, wal jibala, dan gunung, qad suyirat, telah dihancurkan, wal isyara, dan onta-onta yang sedang hamil, qad utilat, telah ditinggalkan, wal wuhusha, dan bintang-bintang yang liar, binatang. wal wuhusha, dan binatang-binatang yang liar, qad husyirat, telah dikumpulkan, wal bihara, dan lautan, qad sujjirat, telah dipanaskan, wal nufusa, dan ruh-ruh, ilal abdani, kepada badan-badannya, qad zuwijat, telah dipertemukan, wal jahima, dan neraka jahim, qad su'irat, telah dinyalakan, wal jannata, dan surga, qad uzlifat, telah didekatkan, wal jibala, dan gunung-gunung, qad nusifat, telah dihancurkan, wal arda, dan bumi, qad muddat, telah habis waktunya. Muddat dipanjangkan, diratakan dan dipanjangkan. Wal arda, dan bumi, qad muddat, telah diratakan. Yaumun, suatu hari, tara, engkau melihat, al-arda, bumi, qad zulzilat, telah diguncangkan, fihi, padanya, zilzalaha, dengan guncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu, dan telah mengeluarkan bumi, athqalaha, beban-beban beratnya. Yauma idzin, dan pada itu juga, yasduru, melihat orang-orang ashtatan, dalam keadaan ketakutan, liyurau. Ashtat itu apa? Terpisah-pisah gitu ya, beragam keadaan. Ashtat. Baik. Liyurau, untuk mereka melihat, Dilihatkan, untuk mereka dilihatkan, a'malahum, amalan-amalan mereka. Yaumun, dan pada hari, humilat, telah diangkat, fihi, padanya, al-ardu, bumi, wal jibalu, dan gunung-gunung, fadukkata, maka dipukulkan, dakkata wahidah, dengan satu pukulan. Fa yauma idzin, dan pada itu juga, waqa'atil waqiah, terjadi hari kiamat. Wan syaqqati, dan terbelah as-sama'u, langit-langit, fahiya yauma idzin wahiyah, maka pada itu juga
orang-orang Fahiyya ay sama wahiyah. Wahiyah apa? Hancur. Fahiyya yauma idzin, maka langit di hari tersebut wahiyah hancur, lebur atau ya menjadi lemah. Terus wal malaku dan malaikat-malaikat ala arjaiha berada di ujung-ujungnya arsy, wa yahmilu dan mereka mengangkat arsya rabbika, arsy-nya Tuhanmu, fauqahum di atas mereka, yauma idzin samaniyah pada hari itu juga ada 8 malaikat. yauma idzin samaniyah terdapat 8 malaikat. Yauma idzin dan pada itu juga tu'radu dihadapkan, la takhfa engkau Yauma idzin tu'radun. Wala'ish tu'radun, kalian akan dihadapkan atau disidang atau akan apa? Dibeberkan, diperlihatkan. Nah, disidang lah ya. Kalian semua akan disidang. Terus la takhfa tidak terdapat minkum dari kalian khafiyatun, sesuatu yang disembunyikan. Nah, enggak ada yang sesuatu yang bisa tertutup. La takhfa minkum khafiyah. Enggak ada yang ketutup, enggak ada yang tersembunyi. Baik. Yaumun dan pada suatu hari tusayyiru berjalan fihi padanya aljibalu gunung-gunung, wa taral arda dan engkau melihat bumi barizatan telah menjadi dataran. Yaumun pada suatu hari juga rujjatil ardu telah diguncangkan bumi. Jadi pada suatu hari yang gitu. Yang mana pada suatu hari yang gitu. Baik, yaumun suatu hari. Rujjatil ardu fihi rajja. Ayo. Rujjatil ardu fihi rajja, yang diguncangkan bumi dengan guncangan yang sangat hebat. Wa busatil jibalu basa, dan dihancurkan gunung dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'a mumbatha, dan adapun debu telah berterbangan. Fakanat, maka menjadilah si gunung tersebut apa? Habaan, seperti enggak ada, munbatha, yang berauran. Baik. Yaumun dan pada suatu hari yang yakunun nasu menjadi orang-orang kal farashil mabthus seperti karpet yang dibentangkan. Farash hewan. Kal farashil mabthus seperti hewan yang dibentangkan. Serangga ya, serangga yang di mabthus, yang berauran, yang berserakan. Baik. Wa takunul jibalu dan menjadi gunung-gunung kal ihnil manfus, bagaikan laron. Kal ihnil manfus. Yaumun pada suatu hari yang tazhalu menjadi lupa fihi padanya kullu setiap mardi'atin orang-orang yang menyusui, amma arda'at dari yang dia susui. Wa tad'u kullu dzatin dan melahirkan orang-orang kullu dzatin hamlin orang-orang yang hamil hamlaha kandungannya. Wa tara dan engkau akan melihat an-nasa manusia sukara menjadi mabuk, wa ma hum bisukara sedangkan mereka tidak dalam keadaan mabuk. Walakinna dan adapun azabullahi azabnya Allah atau siksaan Allah syadidun sangatlah pedih. Yaumun dan pada suatu hari Allah, beliau suruh begitu kata beliau. Persiapkan diri pada ini semua kan ayat-ayat Al-Quran. Dan kebanyakan ayat-ayat ini ada di juz 29 dan juz 30. Ayat-ayat ini. Surat At-Takwir, surat Al-Insyiqaq, Al-Infitar, ya, surat Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah. Itu semua surat-surat tersebut disuruh untuk direnungkan. Ya, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunu nas kal farashil mabthuth. Farash itu laron, ya, laron itu serangga yang terbang itu mabthuth. Wa takunu jibal kal aihin. Al-aihin di sini artinya apa? Bulu, seperti bulu. Ya, kal ainil manfush, yang bertebaran. Gunung aja kayak bulu yang bertebaran. Bayangkan. Ya. Lalu Allah sebut fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa orang yang berat timbangannya, hidupnya enak. Fi jannah fa huwa fi 'ishatin. Wa amma man khafat mawazinuhu, adapun yang ringan timbangannya, maksudnya ringan timbangannya di sini hasanatnya sedikit, tidak menang.
fa ummuhu hawiyah. Maka tempatnya dia adalah hawiyah. Ummuhu di sini maksudnya bukan ibunya, tapi tempatnya dia. Tempat singgahnya dia, seperti ibu yang menerima dia. Hawiyah. Hawiyah itu jurang yang sangat dalam. Wa ummu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Kalian tahu enggak apa itu? Hawiyah ini hiya. Apa itu? Lubang yang tinggi dalam. Wa ma adraka ma hiyah. Narun. Hakikatnya adalah api hamil. Itu kan cukup untuk kita merenung. Ya Allah. Makanya ayat-ayat di surat-surat yang ada di juz 30 aja udah luar biasa itu. Jadi bahan renungan untuk seseorang tahu tentang dahsyatnya hari kiamat. Kata beliau, pikirkan tuh hari begini, hari yang akan terjadi begini, hari yang akan terjadi begini. La ilaha illallah. Ayo, kamil. Yaumun, pada hari yang tubaddalu, digantikan al-ardu, bumi, ghairal ardi was samawat, selain bumi dan langit-langit. Wa barazu, dan mereka datang lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Barazu apa? Mereka datang, bisa ada barazu, mereka itu menghadap atau tampil lillah al-wahid al-qahhar. Wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Baik. Yaumun, pada hari tunsafu, yang dihancurkan fihi padanya al-jibalu, gunung-gunung, nasfan, sehancur-hancurnya. Fatutraku, dan ditinggalkan qa'an, suatu lapangan, saf-safan, dalam keadaan kosong. La tara, tidaklah engkau melihat fiha padanya iwajan, tinggi, wala amta, Iwaj belok-belok, wala amta, atau tinggi. Amta turunan. Taib. Yaumun, pada hari tara, yang engkau melihat al-jibala, gunung-gunung, tuhsabuha, yang engkau kira jamidatan, dia akan menetap, wahia, dan dia tamurru, berjalan, marras sahab, berjalan seperti awan. Yaumun, pada hari insyaqqat, yang terbelah fihi padanya as-sama'u, langit-langit, fakanat, dan adapun langit, wirdatun, menjadi merah, wardatan, menjadi merah, kaddihan, seperti minyak yang dipakai di kepala. Fa yauma idzin, dan hari di mana la yus'alu, tidak dipertanyakan, an nabihi, dari dosa-dosanya, insun, seseorang, wala janun, dan tidak juga kandungan. Jin nih, jin. Jan di sini maksudnya jin. Wala janun, dan tidak juga ditanyakan kepada jin. Maksudnya tidak akan yauma idzin la yusalu an dzambi insun wala jan. Tidak akan ditanya tentang dosanya seorang manusia ataupun jin. Maksudnya bakal ditanya, tetapi nggak tanya tentang orang lain, nggak ada urusan itu sama orang, dia sendiri yang akan tanya. Baik. Yaumun, pada hari yumna'u, yang dicegah, fihi padanya al-asi, orang-orang yang bermaksiat, minal kalami, dari berbicara. Wala yus'alu, dan tidak ditanya, fihi padanya anil ijram, dari perbuatan buruknya. Bal yu'khadhu, akan tapi dipegang, bin nawasi, dari dengan ubun-ubunnya, wal aqdami, dan telapak kakinya. Yaumun, pada hari. Jadi orang-orang yang mujrim, sebagian orang di padang mahsyar itu yang dosanya besar dan juga di kasusnya kasus parah, itu masuk neraka tanpa dihisab. Masuk nerakanya tanpa dihisab, nggak pakai ditanya lagi, langsung dicomot. Yu'khadhu bin nawasi wal aqdam, langsung diambil dari kepalanya atau dari kakinya, diseret langsung masuk neraka, nggak pakai ditanya lagi. La ilaha illallah. Ayo. Yaumun, pada hari tajidu, yang engkau mendapatkan, kullu nafsin, setiap orang, tajidu kullu nafsin, fa'ilnya kullu nafsin, akan mendapatkan setiap jiwa, amilat, apa-apa yang diamalkan, dia perbuat, ya dia amalkan, min khairin, dari kebaikan, muhdaran, dengan muhdaran, dihadirkan. Maksudnya setiap jiwa akan melihat semua perbuatan-perbuatannya hadir di depannya dia. Kama tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Juga nanti perbuatan-perbuatan yang jeleknya juga akan dilihat.
tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap andaikan antara dia dengan amal buruknya itu amad, punya jarak yang jauh. Tapi kelihatan semua nampak. Oh, ini amalan ini hadir di depannya dia. La ilaha illallah. Baik. Yaumun, pada hari ta'lamu engkau mengetahui fihi padanya kullu nafsin. Bukan ta'lamu, bukan engkau mengetahui lah. Ta'lamu akan mengetahui kullu, setiap nafsu, setiap jiwa. Kullu nafsin, setiap jiwa, ma ahdarat, apa-apa yang ia kerjakan. Wa tashhadu, dan akan melihat, ma qaddamat, apa yang telah terjadi, wa akharat, dan yang telah terjadi. Ya. Qaddamat, yang sudah dia kerjakan. Akharat, yang dia tinggalkan. Baik. Jadi setiap jiwa akan melihat apa yang dia perbuat. Ente ngerjain ini, ente tinggalin ini, coba ente lihat hasilnya. Engkau akan melihat. Kamil. Yaumun, pada hari tukhrasu, orang-orang yang bisu fihi. Takhrusu bisu fihi, akan menjadi bisu. Yaumun, pada hari takhrusu, akan menjadi bisu fihi padanya al-sunu lisan-lisan, wa tantuqu, dan berbicara al-jawarihu, anggota badan. Ya, hari di mana setiap lisan akan disuruh diam. Lisan suruh diam, dan anggota tubuh yang akan yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa tuh artinya ayat ini? Setiap hari kita baca surat Yasin. Yauma nakhtimu ala afwahim. Khatam di sini artinya kunci. Nakhtim, kita tutup, kita kunci. Mulut-mulut mereka, afwah, jamak fah. Al-fah yani al-fam. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna, akan mengajak bicara kami siapa? Aidihim. Tangan-tangan mereka yang akan bicara. Wa tashhadu, akan menjadi saksi. Bersaksi siapa? Kaki mereka, arjuluhum. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka pernah perbuat. La ilaha illallah. Baik. Yaumun, pada hari syayyaba, yang telah beruban, telah membuat atau apa? Syayyaba dzikruhu, membuat beruban, dzikruhu, mengingatnya, sayyidal mursalin, kepada nabi. Jadi hari tersebut membuat Rasulullah beruban karena mengingatnya. Rasulullah jadi beruban gara-gara nginget hari kiamat. Rasulullah jadi beruban. Kenapa? Karena kebanyakan kalau orang normal, bukan karena bawaan ininya, beruban itu sebabnya sesuatu yang ketakutan. Seringnya begitu. Karena takut terhadap sesuatu, dia bikin rambutnya beruban. Baik. Idz qala lahu, berkata kepadanya as-siddiqu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, araka, aku melihat dirimu qad syabta, telah beruban ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka berkata Rasulullah, syayyabatni, telah membuatku beruban. Hudun, syibta, ya, syibta. Nah, ini fika syayb. Ya Rasulullah, kok ini beruban? Karena Rasulullah ada ubannya juga di apa, jenggotnya beberapa helai. Para ulama ada yang mengatakan 16 helai uban ada di jenggotnya Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau sudah beruban. Kata Rasul, syayyabatni Hudun wa akhawatuha, telah membuat saya beruban surat Hud dan teman-temannya, saudara-saudaranya, surat-surat yang semacamnya. Taib. Al-Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah, wal Mursalat, dan surat Al-Mursalat, wa amma yatasalun, dan surat An-Naba, wa idza syamsu kuwirat, dan surat At-Takwir. Artinya surat-surat ini akhawatnya surat Hud. Surat-surat ini, saya ketika merenungi surat ini membuat saya ketakutan sehingga saya beruban. Itu arti. La ilaha illallah. Baik. Fa ya ayyuhal qari'ul ajizu, wahai orang yang membaca yang lemah, innama hadzuka, sesungguhnya keuntunganmu, min qiraatika, dari engkau membaca, antumajmija, dengan antumajmijal Quran, dengan engkau membaca Quran,
wa tahraka bihi tuharrika bihi wa tuharrika bihi, dan engkau menggerakkannya al-lisan. Walau kunta, walaupun dirimu mutafakkiran fima taqra'uhu, tentang engkau berfikir tentang apa yang engkau baca, la kunta, sesungguhnya engkau jadiran, akan patuh, bi an tansyaqqa, patut ya, kan patuh. Maka lakunta jadiran, patut atau layak, antan syaqqa mararatuk, apa tuh? akan terbelahnya empedumu. Sebenarnya saking ketakutannya itu empedumu bisa rusak gara-gara itu, saking ketakutannya. Fi ma syaba minhu, pada apa-apa yang membuat beruban, minhu darinya, sya'ru sayyidil mursalin, rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamil. Wa idza qana'ta, dan jika engkau yakin, Qani'ta. wa idza qani'ta, jika engkau yakin, bi harakati lisan, dengan pergerakannya lisan, faqad hurimta, maka telah diharam. Engkau telah tidak mendapatkan, engkau berarti tidak mendapatkan. Faqad hurimta berarti engkau tidak mendapatkan samratul Quran, buah hasil dari Quran. Fal qiyamatu, dan Sesungguhnya karena hari kiamat itu, fal qiyamatu, karena hari kiamat itu, ahadun ma dzukira fiha, ahadu ma dzukira fiha, salah satu yang disebut pada di dalamnya, di dalam Al-Quran maksudnya. Fiha ay fi thamaratil Quran. Jadi maksudnya beliau apa? Wahai orang yang membaca Al-Quran, cuman dibaca doang dengan lisannya, cuman bahasanya apa, ngenyap-nyap doang, mulutnya yang gerakin baca Quran. Hei, kata beliau, kalau seandainya engkau benar-benar baca dengan merenungi apa yang ente baca, itu kan ada di Quran yang ente baca, pembahasan itu semua, pasti akan berpengaruh pada apa, empedumu akan robek, kata beliau. Itu takbir, maksudnya empedu robek bukan berarti ini, maksudnya engkau akan merasakan apa, kesedihan, rasa takut, rasa khawatir, ya, kata beliau, sebagaimana hal tersebut membuat beruban, artinya membuat takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila engkau merasa cukup doang, memang dengan membaca Al-Quran itu cuma dengan bacaannya doang ngerasa cukup begitu, berarti engkau sendiri telah mengharamkan, atau engkau sendiri yang tidak mendapatkan hasil, buah hasil dari Quran. Karena buah hasil dari Quran adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma baca doang. Karena hari kiamat itu salah satu yang selalu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ada cerita, Al-Quran ada di dalamnya tentang sifat-sifat kebesaran Allah, ada cerita para nabi, ada cerita orang-orang mujrim, ada tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya yang sering diceritakan tentang hari kiamat. Taib. Waqad wasafallahu, dan Allah telah mensifati ba'du dawahiha, sebagian dari bencana-bencananya, wa aktsara, dan banyaknya, Dan Allah telah memperbanyak, wa aktsara, dan Allah telah memperbanyak asamiha, nama-namanya, litaqiffa bi kasrati asamiha, agar berhenti. litaqifa bi kathrati asamiha, maksudnya engkau, agar engkau berhenti merenung, maksudnya agar engkau bisa berhenti sejenak untuk merenung, bi kathrati asamiha, dengan banyaknya nama-namanya, ala kathrati ma'aniha, berarti maknanya juga banyak. Sengaja Allah bikin hari kiamat itu namanya beragam, ada Al-Qari'ah, ada Waqi'ah, ada yang disebutkan nanti Al-Hashr, Yaumul Wa'id, Yaumul Ard, Yaumul Ghashiyah, Al-Qari'ah, Ad-Dahiyah, nanti disebutin. Kenapa namanya banyak banget di Al-Quran? Biar kalian merenungkan ayat-ayat, makna-maknanya, biar resep bahwa ini hari yang menyeramkan, bukan hari yang biasa. Taib. Falaisa al-maqsudu, dan bukanlah suatu maksud bi kasrati, dengan banyaknya al-asami, nama-nama, taqrir al-asami, mengulang-ulangi namanya, wal alqabi, dan sebagai laqab, balil ghurdu, akan tapi itu sebagai pengingat. Tujuannya balil gharadu, akan tetapi tujuannya, al-gharad yani al-maqsud, balil ghurdu, akan tapi tujuannya tanbihu, untuk mengingat, tanbih, menegur, membuat teguran atau peringatan, ya. Peringatan, jangan mengingat, peringatan boleh. tanbihu, peringatan, aulia, Oh, ulil.
ulil albab. ulil albab, bagi Bacanya orang-orang begitu. Balil gharadu tanbihu ulil albab. Apa? Maksudnya adalah untuk memberi teguran, memberi pengingat, penekanan kepada siapa? Orang-orang yang punya akal. Ulil albab, orang-orang yang punya otak. Baik. Fatahta, maka di bawah kul ismin, setiap nama, min asma'il qiyamah, dari nama-nama hari kiamat, sirrun, adalah suatu rahasia. Wa fi kulli na'tin, dan pada setiap sifat, min na'utiha, dari sifat, min nu'utiha, dari sifat-sifatnya, makna, terdapat suatu makna. Fahris, maka berusahalah, ala ma'rifati, untuk mengetahui ma'aniha, makna-maknanya. Wa nahnu al-an, dan kita sekarang, najma'u, mengumpulkan laka, untuk dirimu, asamiha, nama-namanya. La ilaha illallah. Banyak banget tuh. Yaumul qiyamah, yaumul hasrah, yaumul nadamah. Nanti kita akan bahas lagi pada penyebutan nama-nama hari kiamat, dan memiliki makna. Setiap nama memiliki makna. Tujuannya untuk direnungi. Nasallallahu salamah wal afiyah fi dzalikal yaum. Amin.